Shalom dan selamat pagi semua. Ya, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali, dan selamat bergabung lagi di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi saudara dan saudari semua, apa kabar? Ya, harapan dan doa kita semua ya supaya kita tetap saja di dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Ya, jadi dimanapun saudara dan saudari berada pada saat dan ketika ini, ya kita mengharapkan semua kita di dalam keadaan yang ya baik-baik saja. Nah, jadi pada pagi hari ini sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan ya karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kekuatan, kesehatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Makanya pada pagi hari ini kita masih dapat bersama lagi, kita masih dapat bergabung bersama-sama dan masih dapat bersama-sama untuk menikmati bersama daripada kebenaran firman Tuhan lewat persekutuan kita ini, yang walaupun hanya di alam maya ya kita percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dengan apa cara sekalipun, asal kita percaya, kita memanggil namanya, kita yakin bahwa hadiratnya ada bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang kita imani saudara dan saudari semua. Nah, jadi untuk melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, sebelum kita membaca sedikit daripada bagian firman Tuhan, jadi mari kita bersama-sama datang menghadap Tuhan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena ternyata kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama itu adalah sangat luar biasa, di mana Tuhan sudah menyiapkan bagi kami kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menikmati hari ini semuanya oleh karena kehendak dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua itu, dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami sehingga selesainya persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama merenungkan satu perkara yang saya kongsikan kepada kita semua pada pagi hari ini, yang berbicara seolah-olah hanya ada kamu. Maksudnya seolah-olah hanya ada kita satu orang saja yang ada di dunia ini. Nah, jadi kenapa demikian? Nah, jadi saudara dan saudari semua, melalui tema renungan ini, jadi saya mau membawa kita bersama untuk melihat bagaimana Allah itu mengasihi kita. Nah, betapa besar, betapa dalam, betapa luas kasih Tuhan itu terhadap kita. Nah, jadi hal ini diberikan gambaran di dalam satu perumpamaan. Nah, jadi kita membaca bersama perumpamaan itu yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-18, kita membaca ayat 12 sampai 14. Nah, jadi begini bunyinya. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pergunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak
anak ini hilang. Nah, jadi saudara dan saudari, setidak-tidaknya di sini kita dapat melihat gambaran bahwa kasih Tuhan itu pada kita seolah-olah hanya kita seorang saja yang ada di dunia ini. Nah, seolah-olah hanya kita satu orang saja. Satu orang hilang, langsung dicari. Nah, itu gambaran yang diberikan melalui perumpamaan ini. Nah, jadi diumpamakan bahwa ada 100 ekor domba. Jadi kalau satu saja hilang, langsung dicari. Ya, kalau biasa-biasa kita kan, oh nggak apa-apa hilang satu, masih ada 99. Ya, tetapi Tuhan itu ya sangat luar biasa. Itulah sebabnya saya mau berkongsi dan mengangkatkan tema ini. Seolah-olah hanya kita satu orang saja yang ada. Sehingga kalau yang satu orang ini tersesat, memang langsung dicari. Nah, jadi ini adalah satu gambaran bahwa betapa dalam, betapa luas, betapa besarnya, kalau diukur tinggi, betapa tingginya lagi kasih Tuhan itu terhadap kita. Dia memang tidak menginginkan kita tersesat. Dia tidak menginginkan kita terus di dalam lumpur dosa. Dia memang langsung mencari. Dan di sini diberikan satu gambaran bahwa kalau seorang yang dicari itu dapat kembali kepada Tuhan, betapa besarnya kegembiraan Tuhan itu karena satu orang selamat daripada jalan yang sesat itu. Nah, jadi ya sekali lagi saya ingin katakan, ini adalah satu gambaran kasih yang sangat luar biasa, kasih yang begitu besar. Nah, jadi saudara dan saudari, apa yang saya ingin bawakan kita untuk kita renungkan bersama di sini adalah, apakah semua orang sadar? Apakah semua orang tahu bahwa begitu besar, begitu hebat, sampai sedemikian rupa Allah mengasihi kita? Hanya seolah-olah hanya ada kita saja yang ada di dunia ini. Nah, jadi itu sudah terbukti saudara dan saudari semua. Dia sendiri sanggup datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Nah, hal itu sudah dinubuatkannya awal, lalu digenapinya. Nah, kitab-kitab Nabi terdahulu menyebut tentang hal itu, tentang kedatangan Yesus Kristus. Tujuan kedatangannya sudah dinubuatkan, dan di dalam perjanjian baru itu menggenapi semua nubuat yang dikatakan di dalam kitab perjanjian lama itu. Nah, jadi saudara dan saudari, saya tidak bercerita tentang hal itu, tetapi saya mau membawa kita semua melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, yang terlebih penting, apakah kita sadar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita? Jadi saudara dan saudari, apapun keadaan hidup kita pada hari ini, kalau saja tanpa Tuhan di dalam diri kita, jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara dan saudari semua. Jadi kita sendiri tahu, asal di dalam kehidupan, di dalam hati kita itu tidak ada Tuhan Yesus Kristus itu, saudara, itu berarti saya dan saudara adalah golongan yang sudah tersesat. Maksudnya kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah, kita mengikuti jalan kita. Nah, itu maksudnya sesat. Kita mengikuti jalan kita sendiri. Kita hidup menurut apa kata kita, menurut apa yang baik kata kita, menurut apa yang adil kata kita, menurut apa yang menyeronokkan kata kita. Semuanya kita sendiri yang mengurus kehidupan kita. Nah, jadi pada hakikatnya sebenarnya kita sangat terbatas tentang hidup ini. Yang mampu kita urusin di dalam dunia ini adalah
tentang hidup di sini saja. Tetapi bagaimana? Apakah hanya itukah tentang kehidupan ini? Saudara, tidak. Masih ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan yang sementara di dunia ini. Nah, cuma ada dua yang kekal itu, saudara. Sama ada hidup kekal bersama Tuhan, ataupun kekal di dalam kebinasaan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus itu begitu besar kasih-Nya terhadap kita, karena Dia tahu yang binasa kekal itu Dia tidak menginginkan kita ke sana. Dia menginginkan kita untuk kekal bersama Dia. Jadi untuk itulah saudara dan saudari, itulah sebab Dia sampai bertindak turun ke dunia ini, memberi jalan penyelesaian, memberi jalan keluar, menunjukkan kepada kita, inilah jalan yang benar, inilah kehidupan yang kau cari, inilah satu-satunya yang kita perlukan, selain daripada keperluan yang ada di dunia ini, saudara. Nah, jadi oleh itu saudara dan saudari, makanya pada hari ini sadarlah, ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dia sudah sanggup menanggung siksaan, kehinaan kita di kayu salib, demi membuktikan kasih itu untuk saya dan saudara. Jadi makanya saudara dan saudari semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu seperti apa ada di dalam kehidupanmu, keadaan hidupmu saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang saya sangat tahu, bahwa kehidupan tanpa Tuhan Yesus adalah kehidupan yang terlepas daripada hubungan yang benar dengan Tuhan. Makanya kita itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Maka di pandangan mata Tuhan, kita itu adalah domba yang tersesat. Nah, ketahui saudara dan saudari bahwa Tuhan sedang mencari saya dan saudara. Sekiranya pada saat ini kita belum memiliki Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang lebih penting di sini saudara dan saudari, ketika kita sadar bahwa Yesus Kristus belum ada di hidup kita, yang terlebih penting adalah inilah saatnya saudara dan saudari semua untuk memikirkan hal itu, untuk bertindak terhadap hal itu. Makanya yang harus kita kerjakan adalah terima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita dikembalikan kepada jalan yang benar, jalan yang memberi jaminan kepada kita untuk dibangkitkan menikmati hidup kekal bersama Tuhan, bukan dibangkitkan untuk mengalami kebinasaan kekal di lautan api. Nah, jadi saudara dan saudari semua, pikirkanlah tentang hidupmu. Karena di dunia ini paling panjang pun umur kita 70 lebih. Itu saja yang dapat menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kalau sudah 80, 90, 100 tahun panjang pun itu sudah tidak enjoy lagi. Banyak kesulitan-kesulitan sudah. Jadi sampai 70 itu yang paling dapat menikmati kehidupan. Itu pun sudah tidak maksimal. Nah, kalau 80, 90 sampai 100 itu sudah tidak dapat menikmati kehidupan yang maksimal di dunia ini, sudah saudara. Nah, jadi untuk itu ada kehidupan yang lebih lagi di sana. Itu kehidupan kekal bersama Tuhan, kehidupan yang tidak punya batas, yang kau boleh nikmati secara kekal. Nah, jadi saudara dan saudari, itulah yang Tuhan inginkan saya dan saudara untuk hidupi selamanya bersama dengan Tuhan. Makanya itulah sebabnya kasih Tuhan, sikap Tuhan terhadap kita orang berdosa itu sampai sedemikian rupa. Dia mencari kita, Dia ingin menemukan kita, Dia ingin membawa kita kembali kepadanya. Dia tidak ingin kita bangkit untuk binasa, tetapi Dia ingin kita bangkit untuk hidup kekal bersama Dia. Jadi saudara dan saudari,
undanglah Yesus di dalam kehidupanmu. Undanglah dia secara pribadi. Bahkan di dalam keluargamu, kalau tanpa Yesus, saudara dan saudari, kita umpama domba yang sesat. Kita tidak ada hubungan pada jalan yang benar, jalan yang memberi jaminan, yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara dan saudari, perkongsian saya untuk pagi hari ini jadi sampai di sini dulu. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi sekali lagi saya membawa kita bersama-sama untuk datang menghadap Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepada Tuhan di dalam doa kami bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang sikap Allah di dalam mengasihi kami. Sikap Tuhan terhadap keselamatan kami, yang mana menunjukkan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan tidak mau sama sekali kami tersesat. Tuhan tidak mau sama sekali kami hilang daripada Tuhan. Bapa, kami pernah menjadi orang yang berdosa, menjadi orang yang tersesat. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kami, setiap hari kami seringkali menjalani kehidupan kami mungkin dengan jalan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau sampai pada saat ini kehidupan kami tetap tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Dan biar Tuhan mulai daripada hari ini, ketika firman-Mu ini berbicara kepada kami, supaya kami selalu pada setiap hari mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kami sesuai dengan kehendak dan kemana arah yang Tuhan katakan benar dan baik untuk kami. Bapa, terima kasih. Dan pada kesempatan ini Tuhan, sekali lagi kami mengingatkan saudara dan saudari kami yang ada di mana-mana di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Baik mereka yang mengalami penganiayaan oleh iman mereka. Tuhan, kami berdoa, kami tidak punya cara, cuma kami membawa mereka kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya cara, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya keinginan. Jadi Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik untuk mereka. Tuhan, biarlah itu terjadi pada mereka, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Dan demikian kami mengingatkan saudara-saudari kami yang mungkin mengalami pergumulan yang lain, yang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka di hadapan Tuhan, yang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, dimanapun pribadi-pribadi ini, dimanapun keluarga-keluarga yang terlibat, Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan sekali lagi Engkau adalah jawaban bagi semua ini. Dan kami mengingatkan juga pada hari ini untuk saudara dan saudari kami yang sedang bertugas sebagai frontliner dimanapun mereka. Tuhan, kami sadar, kami tahu bahwa mereka keletihan. Tetapi kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, berikan kekuatan yang ekstra untuk mereka. Berikan perlindungan untuk mereka. Dikiranya Tuhan Yesus, dengan pertolongan-Mu, mereka dapat melakukan tanggung jawab dan tugas mereka dengan penuh sukacita dan amanat yang tinggi. Oleh karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan memampukan mereka. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan semua orang-orang percaya dimanapun pada hari ini yang melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan, Engkau menyertai, Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau memimpin, dan Tuhan Engkau memberkati, dan Tuhan juga yang memakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, jadi saudara dan saudari semua, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang mendatang. Nah, jadi untuk saudara-saudari kita yang baru bersama kita, jadi yang belum subscribe channel kita, silakan saudara dan saudari, kalau tidak keberatan, subscribe, like, dan share kepada teman-teman kita yang lain supaya kita dapat berkongsi kebenaran firman Tuhan ini setiap hari dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.